Assalamualaikum, hari ini Maisa mencoba buat tumis timun dan juga bihun ya. Ini yang sudah jadi seperti ini. Ini benar-benar enak banget ya Mam. Buatnya juga praktis, bumbunya tuh cuma diiris lalu ditumis. Dan ini ternyata timun dan bihun dibuat seperti ini enak banget. Jadi ini gurih, manis dan bikin lagi. 10 bawang merah dan 8 bawang putih. Ini kita goreng ya bawang merah bawang putihnya sampai dengan matang dan harum. Namanya ini ya cabai merah keriting 5, masukkan 10 baso. Langsung kita masukkan. Kita ini ya angkeng baso dan cabenya hingga layu dulu. Ini ya timun ya. Timun, 4 timun ini, 4 timun saya buang bijinya. Timun ini kita ongsen dulu dengan yang lainnya biar timunnya layu ya. Ini kita didihkan timunnya biar dia layu dulu. 3 sendok makan kecap instan, penyedap, garam, gula dan juga salsa. Untuk salsa kalau tidak suka bisa di skip ya, kita dulu. Seperti ini, jangan lupa cek rasa udah enak belum ya. Oh, enak banget. Yang terakhir kita kasih bihun ya, bihun atau soun, bisa gunakan bihun atau soun. Saya gunakan bihun aja ya. Soun juga enak, bihun soun tuh enak banget. Dimasak pakai timun dan dibuat seperti ini, masya Allah enak sekali. Kalian harus coba nih rasain. Cari dulu ya bihunnya, sudah tercampur rata dengan timun dan yang lainnya. Ini kita lagi buat tumis timun bihun ya. Tumis timun dan bihunnya jadi ya. Ini rasanya enak banget, enak, gurih, bikin lagi plating dan kita letakkan ke piring disajikan. Mantap ini. Ini dia ya resep tumis timun dan bihun. Sebelumnya saya udah nyoba yang resep ini yang bihunnya, yang sounnya ya. Terus saya coba deh resep yang pakai bihun, apakah tetap enak seenaknya soun? Ternyata sama-sama enak ya. Ini dia resep tumis timun dan bihunnya sudah jadi. Silahkan dicoba ya, ini enak sekali. Assalamualaikum, hari ini Maisa mau mencoba bikin biji salak tepung ketan. Nah ini yang sudah jadi, kemudian ini akan coba makan ya. Bismillah, mari makan. Wow, rasanya itu enak, kenyal-kenyal gitu. Ternyata gampang ya bikin biji salak tepung ketan ini. Nah ini yang udah mama kasih ke bagian bubur sumsum, jadi bisa dikombinasikan dengan bubur sumsum. Silakan ya dicoba resep biji salak tepung ketannya, ini beneran enak dan kenyal sekali. 30 sendok makan tepung ketan ya, dengan takaran per sendoknya seperti ini. 3 sendok ya. Sendok saya ambil air ya, sekitar 400 ml saya masukkan dulu. Ini kita aduk dulu, jadi airnya nggak dimasukin langsung, tapi dikasih secara bertahap. Lalu ini dengan menggunakan tangan ya, pastikan tangannya sudah tercuci bersih. Dan tepung ketannya sudah segini, sudah cukup ya. Ini kalau kita bentuk, nah sudah bisa. Ini kemudian ini akan kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Adonan tepung ketan yang sudah kita uleni, ini kemudian kita bulatkan. Ini seperti ini, kita taruh di sini ya. Nah seperti ini, lakukan semuanya sampai dengan selesai. Dan akan kita ininya air gulanya 700 ml air ya, gula merah ya. Ini satu segini tuh 30 gram. Jadi kalau itu 300 gram ya. Kemudian masukkan daun pandan 1. Ini kita buat gula merahnya, ini larut ke dalam. Ini sudah matang seperti ini. Ini kita biarkan hingga dingin ya gula ya. Masukkan semuanya. Ini. Nah, seperti ini. Ini akan kita masukkan juga semuanya ya ke air gula yang sudah kita buat sebelumnya. Tambahkan 1 daun pandan. Nah sudah mengembang seperti ini, saya masukkan gula merah, gula pasir ya, sekitar 2 sendok makan gula pasir. Masukkan 1 sendok teh garam santan instan, kita akan menggunakan 2 santan instan ya, seperti ini. Dan kita aduk ya.
namanya tepung ketan juga ya cairannya ya, biar lebih kental nanti airnya. Mantap banget ini, udah wangi sekali. Ini 500 ml air ya. Ini santan instan ya. Yang kedua, nah sendok makan, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk ya. Sudah mengbuih serut ini kita matikan. Tepung ketan yang sudah jadi ya, kita taruh di sini kental seperti ini ya. Bisa juga dikap-kapkan seperti ini ya. Jadi kita kasih bubur sumsum atasnya, bawahnya, terus biji salak tengah-tengahnya ya. 7 ya, seperti ini. Nah, kita taruh di sini. Kita kasih ya santannya di sekelilingnya. Assalamualaikum, hari ini Mak Isa mau bikin rendang daging sapi. Ini rendang daging sapi yang sudah matang ya. Ini bener-bener enak sekali dan empuk. Daging sapinya ini akan saya ambil ya. Nih, saya ambil terus saya belah seperti ini. Tuh, ya ampun empuk banget. Nah tuh, empuk banget ya. Ini empuk banget dan juga wangi. Silakan ya, ini ada 1 kilo daging sapi bagian sekel ya. Ini sudah saya bersihkan dan saya potong-potong. Ini terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai, ketumbar, jahe, dan langkos yang sudah dihaluskan. Nah ini kemudian kita masukkan ya bumbunya, bumbu halus daging sapi ya, sekitar 1 kilo. Ini kita tekniknya itu semua bumbunya itu dicampur ya jadi satu. Bumbunya ini udah saya kasih minyak ya, waktu kita ngeblender kita kasih minyak sekitar 4 atau sampai 5 sendok. Nah liter ya, 1 liter santan encer. Jadi santan encer dulu nih 1 liter. Santan encer 1 liter. Kita aduk ya santan encernya dengan bumbunya. Ini masukkan kayu manis ya. Nah ini pala 1 ya. Kalau ada daun kunyit, pakai daun kunyit ya, lebih enak lagi. Daun jeruk dan 5 daun salam ya, sampai santan encernya ini surut. Baru nanti kalau udah surut kita kasih kental. Rendang ini kita gunakan api sedang aja ya. Ini ya, lagi saya godok dengan santan encer. Ini proses pengodokannya masih panjang ya, 4 jam ya. Karena kita menggunakannya apinya api kecil. Udah kering ya, tuh udah mulai berminyak seperti ini, udah wangi banget. Ini kemudian kita akan tambahkan dengan santan kental ya. Masukkan 700 ml santan kental segar ya. Gula merah ya 3. Setengah sendok makan penyedap. 1 sendok teh garam, sendok teh rasa. Ini rendang daging sapinya ini kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu. Ini kita bikin lagi ya rendang ini sampai dengan surut. Kita ini udah masak rendang sekitar 1,5 jam ya. Jadi saya menggunakannya apinya api sedang aja ya, tutup. Nah ini, wow, rendang daging sapi yang sudah surut, benar-benar surut. Jadi air itu surut. Nah seperti ini ya. Ini kemudian akan kita plating. Oke, ini rendang daging sapinya ya. Ini lagi saya plating ke piring. Ini nih sebenarnya kita cuma hanya digodok aja ya. Ini bisa disajikan ya untuk acara-acara spesial di rumah atau momen nanti ketika kita lebaran ya. Akan ya dicoba resep rendang daging sapi. Mantul.